saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Ya, dimanapun saudara berada, saya berharap saudara tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan penuh sukacita tentunya. Kembali bersama dengan saya Yelus Tarimalau dari channel Khotbah Pendeta, dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang yang dulunya dia muslimah dan kini telah memilih Tuhan Yesus sebagai sang juru selamatnya, dan dia berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah sang juru selamatnya. Amin saudara. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Salam. Selamat sore. Akhirnya bisa untuk bikin video ini mengklarifikasi semua untuk teman-teman yang komen dan like. Thank you banget, makasih banget. Terus makasih juga untuk bantuannya ya. Saya buat video untuk yang kedua kalinya ini hanya ingin memperjelas lagi untuk semuanya. Jadi gini teman-teman, awalnya itu saya benar-benar menjadi Kristiani itu kenapa mempersembahkan untuk ibu saya yang di surga, karena beliau itu sangat marah besar ketika saya dijual harga diri saya kepada bapak saya. Jadi dulu itu sempat pernah kerja di Kumon jadi guru. Terus lagi tidur tiba-tiba nyokap bangunin, terus nyokap bilang labrak tuh bokap karena udah ngomong ke satu RW, karena dulu mantan ketua Karang Taruna RW. Jadi semuanya itu pada tahu deh siapa saya ini, gitu teman-teman. Nah, nyokap nggak terima, nyokap marah besar karena nyokap pikir gue yang lahirin, gue yang ngebesarin, gue yang sekolahin, gue yang kasih makan, kok bokap gue yang ngejual harga diri gue. Nah dari situ gue nggak marah sama bokap gue disuruh labrak, gue disuruh bangun. Bayangin masuk kerja itu jam 10 pagi, tapi disuruh bangun pagi-pagi terus langsung labrak. Itu rasanya gimana ya, namanya orang tua ya. Orang tua itu buat family itu is everything sih menurut saya gitu. Jadi mau seburuk apapun orang tua tetap saya hargain, tetap saya hormatin gitu. Cuman yang namanya seorang ibu nggak terima gitu, dia yang lahirin, jadi ya dia mau nggak mau mesti harus orang tua itu ngerasain gitu gimana rasa sakitnya seorang ibu gitu. Di situ gue cuma bisa nangis, gue nggak omelin tuh bokap gue gitu. Nah mungkin karena apa ya, Tuhan juga kan bilang apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai gitu. Ketika kamu menabur kejahatan ya kan kamu tabur lah, maksudnya kan kamu tuai lah itu kejahatan itu. Jadi di situ akhirnya kesabaran gitu kan, maksudnya diem aja. Emang di mana-mana gue kalau dijahatin diem mulu, nggak pernah dibales gitu. Maksudnya ya udahlah biarin aja gitu. Terus akhirnya mungkin Tuhan murka gitu kali ya, jadinya ya seperti inilah gitu. Kesel juga sih sebenarnya gitu, maksudnya nggak terima gitu. Namanya seorang bapak mungkin ya dia juga nggak ngerti lah, dia terpengaruh oleh tetangga, receh-receh omongan orang lain gitu. Jadi ya udahlah, jadi seperti itu. Makanya kemarin itu teman-teman nunjukin ini luka ini tuh, kemarin luka ini tuh ketika ketabrak itu bokap tahu dan bokap ngeliat, tapi bokap nggak nolongin gitu. Bayangin di situ gue cuma bisa berdoa, Tuhan akhirnya bisa ketemu sama nyokap di surga gitu kan. Itu cuma berdoa kayak gitu dong, tapi ternyata Tuhan menyelamatkan gue gitu. Nah dari situ kemarin itu sempat pertentangan, kenapa bangga banget benar-benar mempersembahkan untuk nyokap lagi, karena nyokap itu benar-benar gak pernah ngusir anaknya, tapi terpengaruh oleh pacar kakak gue. Terus yang mengusir itu adalah kakak ipar gue gitu. Yang mencoret dari keluarga itu sebenarnya kakak ipar gue. Gue punya kakak ipar, kakak tiri gitu. Jadi sebenarnya
gue itu kesel gitu. Bayangin bokap gue aja marah ketika bokap gue jual harga diri gue ke satu RW, apalagi kakak ipar gue yang bilang pergi lo dari rumah, lo tuh cuma bawa sial doang. Di situ gue sakit hati banget gitu, dan di situ gue cuma teriak, gue nangis, gue kangen ibu gue. Dan di situ gue bener-bener ngerasa ibu gue meluk gue gitu, anak kesayangan, anak terakhir gitu, yang dimana gue selalu dikasih apapun, gue selalu disupport pekerjaan gue, karir gue gitu, masa depan gue, itu nyokap selalu ada. Gak pernah, dia selalu doain yang terbaik untuk anak kesayangannya ini gitu, termasuk soal jodoh. Tapi buat gue jodoh itu hanya ya udahlah, sampai saat ini benar-benar happy, enjoy aja sih sendirian. Teman-teman, kemarin ada yang komen buat bisa hafal Al-Quran, ada yang minta surat Yasin ya. Oke, aku kasih deh nih ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aqsarihim fahum la. Nah itu gue lupa. Temen-temen, sorry, gue saking udah bener-bener move on banget sekarang menjadi manusia baru, jadi cuma sedikit doang, sorry ya, sorry banget. Bukannya gue nggak hafal Al-Quran, tapi kemarin itu banyak banget foto-foto, cuman ketika Tuhan udah berfirman di Injil yang kemarin gue bilang kita nggak boleh menoleh ke belakang, jadi sorry, mohon maaf banget ya, mohon maaf banget. Jadi please maafin, nggak bisa untuk menoleh lagi, jadi please time to the moving on. Kita sekarang udah punya kehidupan baru dan menjadi manusia baru, jadi lebih baru lagi, lebih baik lagi. Untuk artinya yang saya tahu itu doa untuk orang meninggal dan malam Jumat dulu, setahu saya. Tapi saya itu dulu menjadi remaja masjid di Masjid At-Taqwa. Terus saya dulu itu kalau waktu taraweh itu saya tahu menjadi pembaca di situ, dan kami komunitas benar-benar mau mengamalkan apa itu arti Al-Quran. Teman-teman, semua ajaran Alkitab, Al-Quran, semuanya itu baik. Please, sekarang gini gue mau tanya, kalau misalnya kalian nuntut gue ini ajaran sesat, gue mau tanya, kalau misalnya ada agama lain nyuruh kita pakai narkoba, terus pengedar narkoba, itu yang salah agamanya apa dirinya? Gue rasa semua agama pasti memakai itu kan. Tapi ya itulah, yang nggak mengerti tolong please jangan judge lagi. Bahkan kalau misalnya emang ada yang sekarang menjadi dari Katolik atau enggak Kristen yang lain masuk ke Muslim, gua mau nuntut mereka untuk bisa, itu nggak mungkin dong, karena Tuhan benar-benar lagi mengajarkan kasih. Please ya, jangan please lah, lebih be wise lagi, lebih bener-bener kita pakai IQ-nya lagi. Tapi terserah itu untuk kalian lagi saya nggak mau menghakimi, itu hak kalian, karena saya capek buat ngejelasin kalian. Kalau kalian nggak ada kekuatan Roh Kudus untuk mengerti apa itu arti ilmu yang sesungguhnya, mending saya minum segalon daripada ngejelasin ke kalian ya gitu. Sorry agak kasar, nggak ada niat sama sekali untuk seperti itu kok gitu. Please ya teman-teman, itu aja. Saya cuma mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian udah menonton, udah mengetahui siapa diri saya ini. Sebenarnya saya juga nggak mau seperti ini, tapi karena lagi-lagi saya mempersembahkan ini untuk ibu saya, karena ibu saya pasti menangis sekali gitu, karena dia nggak rela anaknya dijual gitu aja, dari bapaknya, terus kakak iparnya, keluarganya, teman-temannya gitu. Teman-temannya semua
tuh asal cerita aja. Jadi kalau udah kenal saya nih, mereka cerita, oh dia dari Muslim terus dia Katolik gitu. Bahkan gue diceritain ke tetangga gue, kemarin tuh dapat sembako dari pemerintah, gue nggak dapet gara-gara Pak RT-nya mandang gue Katolik. Tau gak sih, di situ gue mikirnya, tahu gak sih teman-teman, akhirnya apa? Tuhan kasih bener-bener mukjizat yang bener-bener lebih dari yang dari pemerintah kasih. Sponsor dari roti, yang menurut gue roti itu ya itu tubuh Kristus, makanya gue lebih disuruh makan tubuh Kristus daripada nasi gitu teman-teman. Jadi sekali lagi buat yang kalian gak ngerti jangan nonton karena nanti sakit hati, tapi yang ngerti pasti nanti kalian juga paham lah gitu, apalagi seorang ibu ya gitu. Kalau bapak saya sih sampai saat ini juga merasa kayak menyesal gitu karena nggak ada di pihak saya, jauh dari saya. Terus kemarin, oh iya teman-teman, saya ini untuk yang kedua kalinya pergi dari rumah karena mereka itu setiap saya pergi dari rumah kena karma. Bukannya nyumpahin, bukannya doain, tapi ini fakta. Kena karmanya itu dulu waktu nyokap masih hidup, pergi dari rumah itu nyokap bilang, kakak kan telepon bilang nyokap sakit pulang loh gitu. Pulang terus tiba-tiba pas pulang kakak ipar sakit gara-gara gue itu digampar. Ini biru, leher biru, terus merah, sampai ini pipi juga pokoknya hancur deh, maksudnya muka semuanya parah deh, tubuh deh. Ya itulah Tuhan Yesus banget ya kan, ketika disalib, di ini segala macem. Terus deh gitu, ya karena gue rajin ke gereja kali ya, itulah murka Tuhan gitu, Tuhan kesel kali ya, jadinya ya dia kena deh tuh. Terus pas pulang kata nyokap itu, lu maafin deh tuh kakak ipar lu, sebelum lu maafin dia nggak bakalan sembuh. 3 bulan guys, gila. Dia sakit nggak sembuh sebelum gue tengokin dan gue balik ke gereja, gue doain. 2 hari kemudian gue balik ke rumah, dia sembuh. Itu feeling ibu gue, makanya ibu gue support gue menjadi Nasrani seperti itu. Bukan ibu gue kejam, nggak ada ibu yang kejam, ibu mah semua mah baik, apalagi dengan darah dagingnya sendiri gitu. Nah makanya itu yang pertama. Terus kedua, ponakan gue itu bener-bener ya itulah kena juga gitu ya, makanya sampai kemarin terakhir pun ini gue pulang ke rumah cuman ngambil apa namanya, ada perlu kan karena ada urusan, tiba-tiba kena karma lagi. Cuma gue diemin aja, udah capek gitu, maksudnya udah nggak mau untuk berurusan lagi sama mereka. Tapi ketika mereka nanti butuh bantuan ya kasihlah, cuman sekedar bantuan aja, nggak mau percaya lagi sama mereka. Jadi buat saya udah punya kehidupan baru, saya udah punya kisah baru, saya udah punya teman-teman baru, keluarga baru yang dimana kalian sudah membantu saya, banyak membantu saya. Sekarang gini, lebih baik punya orang lain seperti saudara daripada saudara seperti orang lain gitu sih teman-teman. Oke ya, thank you ya, semoga menjadi berkat untuk kalian semua. Tuhan memberkati selalu. Halo teman-teman, kakak-kakak semuanya, terima kasih banyak untuk bantuannya. Ini untuk mama, karena ini untuk makam mama, ada janji. Karena kemarin mama 1 tahun belum ditengok, terus ulang tahun juga mau belum ditengok. Untuk makam mama pertama, kedua untuk bikin usaha, karena kita mau bagi berkat juga untuk orang lain, pengen apa namanya menjadi terang dan garam untuk orang lain juga, meskipun dia bukan Nasrani, tapi kita harus bagi-bagi untuk mereka semua yang saling membutuhkan. Itu aja sih. Bahkan kalau misalnya keluarga yang udah menghina dan menandang, maksudnya udah nggak mengakui saya akan tetap bantu ketika nanti mereka menghubungi saya gitu. Jadi ini benar-benar saya manfaatkan untuk jangka panjang dan untuk mereka yang membutuhkan juga. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati selalu, semoga rezekinya makin berlimpah, gak besar hidup untuk bersaksi.
jaya terus, sukses terus, menjadi berkat terus untuk orang lain. Dan jangan pernah patah semangat bahwa ketika kita melayani untuk Tuhan, pasti Tuhan benar-benar membalas semuanya. Terima kasih ya. Sungguh luar biasa saudara kesaksian yang telah kita dengarkan. Saya berharap melalui kesaksian ini, iman kita semakin dikuatkan. Dan marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita ini agar dia tetap kuat di dalam Tuhan, kuat dalam melewati setiap proses yang dialami, sebab kita percaya ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita, ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, saudara, sungguh firman Tuhan yang menguatkan kita. Ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada janji Tuhan yang akan digenapinya. Kita akan menerima berkatnya yang melimpah-limpah. Kita akan menerima segala kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mengikuti kehendaknya, ketika kita melakukan kehendaknya, dan kita tetap berpegang teguh, iman kita tetap kuat dan percaya kepadanya. Yakinlah saudara, di setiap musim kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Tuhan adalah penolong yang setia. Tuhan adalah Immanuel yang selalu berada beserta kita. Jangan takut dan jangan gentar. Yakinlah, Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, akan selalu menolong kita, dimanapun kita berada. Saya berharap kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang mengabarkan Injil tentang kebaikan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lagi melalui nama Tuhan Yesus, dan mereka menerima lawatan daripada Tuhan Yesus. Baiklah saudara, cukup sekian kesaksian pada hari ini. Bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.